3 kondisi wanita yang rentan mengalami anovulasi. Yuk kita bahas. Sebelum aku jawab, aku pengen ajak kalian semua untuk pahami dulu perbedaan antara ovulasi dan anovulasi. Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk siap dibuahi. Normalnya ini terjadi setiap bulan pada wanita. Nah, kalau nggak dibuahi oleh sperma, apa yang terjadi? Dia akan luruh beserta dengan menstruasi. Nah, terus apa yang terjadi kalau kondisinya anovulasi? Nah, anovulasi ini adalah kondisi di mana sel telur gagal matang. Jadi otomatis itu nggak bisa dibuahi oleh sperma. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Kondisi wanita seperti apa yang rentan mengalami anovulasi? Yang pertama adalah wanita yang olahraga berlebihan. Olahraga berlebihan di sini maksudnya adalah intensitas yang berat. Berlebihan, kekurangan, cukup itu kan relatif. Nah, aku bicara orang kebanyakan ya. Jadi rata-rata. Kita nggak bahas tentang atlet di sini. Kita semua tahu olahraga itu baik buat kesehatan, apalagi buat kesuburan, tapi dengan intensitas ringan dan sedang. Olahraga yang berlebihan itu justru akan memicu stres dan menghambat terjadinya ovulasi. Kenapa? Karena sistem kerja hormon itu jadi terganggu. Kok bisa sih stres mengganggu ovulasi? Ketika stres, tubuh memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Nah, hormon kortisol ini mampu menghambat produksi hormon gonadotropin releasing hormone atau yang sering disebut GnRH. Lah terus GnRH ini hormon apa, Kak? GnRH ini adalah hormon yang berperan besar dalam menentukan kesuburan, yang tugasnya menstimulasi kelenjar pituari. Kelenjar pituari ini ada di dasar otak kita ya, untuk memproduksi hormon LH dan FSH. Fungsi dari FSH ini sendiri, follicle stimulating hormone, adalah untuk merangsang pembentukan sel telur baru dalam ovarium yang kemudian merangsang terjadinya ovulasi. Jadi, kalau terjadi gangguan pada GnRH, maka hormon yang diproduksi kelenjar pituari akan berkurang sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi efeknya apa? Salah satunya ya anovulasi. Kondisi yang kedua adalah wanita yang mengalami PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Wanita dengan PCOS biasanya memiliki terlalu banyak insulin dan testosteron yang mengganggu keseimbangan hormon dan menyebabkan anovulasi. Tapi kamu nggak perlu khawatir karena kondisi terkait PCOS ini sudah dapat diobati. Sehingga kamu punya peluang untuk mengalami ovulasi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah wanita dengan kondisi berat badan yang tidak ideal, baik itu berlebihan maupun kekurangan. Masalah berat badan ini dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh yang dibutuhkan untuk ovulasi. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan kelebihan hormon androgen, sedangkan kekurangan berat badan dapat menyebabkan kekurangan hormon estrogen. Untuk memperbaiki kondisi ini, sangat dibutuhkan kondisi di mana hormon itu bisa seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan hormon, tentu saja perlu untuk memperbaiki pola hidup. Yang pertama, mengatur pola makan yang bernutrisi dan yang sehat. Kedua, berolahraga secara konsisten dan dengan intensitas yang ringan dan moderate. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup dan berkualitas. Yang keempat, kamu harus memaintain stres.